Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang terhormat Ibu Camat Robojati, yang mari kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang lebih cepat sehingga beliau nanti bisa terus dapat membersamai panjenengan sedaya. Dan selama kenal beliau dan Pak Camat, beliau ini orang-orang yang luar biasa yang mengabdikan dirinya untuk kabupaten kita tercinta, terutama di Kecamatan Robojati. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami hormati Bapak Kades Lumajang Dewo beserta Ibu. Ya, kami hormati Ketua TPPKK Desa se-Kecamatan Robojati, Ketua Ormas dari Fatayat Muslimat LDI, ada lagi yang hadir Aisyah, terus Aisyah kan istri Rasulullah, Aisyah. Ada lagi yang belum disebut dari Ibnu IPPNU, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena bapaknya cuma saya sama Pak Kades. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang sore hari ini panjenengan sami saged rawuh dalam acara pengajian PKK se-Kecamatan Robojati. Ini program baru, Camat. Sudah lama? Oh iya. Saya baru ini ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kegiatan yang sangat positif ya. Dan mudah-mudahan bisa ngecas semangat kita, pengetahuan keberagaman kita, dan mudah-mudahan ini bisa menambah keluarga kita jadi lebih sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita juga tambah rukun, tambah bulit sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki jane jam 3 Bu. Biasane daster Ibu pengajian kipas angin, nonton sinetron, lihat India. Oh, HP TikTokan, HP YouTube, luar biasa. Kira-kira antara nyekel videonya dan nyekel HP suwian pundi? Antara nyekel HP kalau nyekel Quran jauh pundi? Jadi, mau tebak Kades ini? Insya Allah
luar biasa. Ini the power of emak-emak. Kalau dia sudah ini Pak, setunggal mawon ten griya rasanya luar biasa. Kalau malah katanya terus ini kemarin Ahad nih, ada harlah Fatayat NU 75. Fatayat nih, aku di kemarin Hotel Tanjung Asri. Saya kemarin jadi juri cerdas cermat. Kok gak dimenang Pak? Aduh, kula ningali dicus oleh dari wadah ya Allah niki guru Fatayat, guru muslimat. Kira Fatayat ini di sini muslimat tidak Bu? Coba pun nih, dua tanggal Fatayat itu saja nih usianya nilai usia pinter guru tua. Batasnya 45. Nah 45 setengah atas yang saja. Jadi, waktu dari tanggal ke Mbak Mari, Mbak, itu kalau usianya wes kira-kira seketan bersifat ya, berarti pun telas yang Mbak. Waktunya gitu, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, lihat yang kami hormati, kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Tepatnya hari ini Bu, tanggal 30 Syawal 1446 Hijriah. Kalau kalender miladiahnya adalah 29 ya. 29 April 2020. Berarti ini terakhir Bu Syawal ini. Makanya pas ini kalau momentumnya masih ada piala. Nah, mumpung ingat secara pribadi saya juga atas nama KUA mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah dan kita semua tahun depan dipertemukan lagi dengan bulan suci Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bu, kita sekarang halal bihalal. Halal bihalal itu apa sih? Apa Bu halal bihalal? Boleh. Maaf-maafan. Apa paling Bu? Makan-makan. Karena pasti orang Quran nih. Nih, dalam bahasa Arab itu Bu, halal bihalal itu berasal dari halal. Okay. Itu meluruskan benangnya kusut. Bisa berarti menyelesaikan masalah. Okay. Bisa berarti memecahkan sesuatu yang buntu. Bisa jadi dengan tetangganya sedang ada kebutuhan komunikasi, sedang renggang komunikasinya. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, halal bihalal itu adalah kegiatan maaf memaafkan setelah puasa Ramadan. Nah, ibu sekalian, sebenarnya bermaaf-maafan tidak harus menunggu halal bihalal atau campur saja nih. Nah, setiap kita ketemu Bu, ya penting kita bermaaf-maafan. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Apabila ada dua orang muslim bertemu kemudian saling bersalaman sambil menyampaikan permohonan maaf, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Maka Bu, ada kebiasaan rutin kita yang itu sangat luar biasa. Contoh,
Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya apa yang kita lakukan? Salaman gini. Nah, itu luar biasa dari filosofinya, Bu. Pertama tadi merujuk hadis itu, kemudian juga sambil melihat tonggoku sing biasa nih sholat, enggak ono. Ini apa lunga, apa loro, nek loro ayo bisa banget. Ya Bu, maka ketika kita pertemuan seperti ini Bu, jangan lupa tradisikan untuk bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Oke. Baik, Ibu sekalian, kemarin bulan Ramadan yang sudah 1 bulan lalu itu luar biasa. Tidak semua orang nyampe di Ramadan ya Bu. Kurang sehari dipanggil oleh Allah. Betul? Ada. Kita termasuk beruntung. Dan ibu-ibu sekalian, kita lihat suasana Ramadan itu beda dengan bulan Syawal ini mungkin. Beribadah begitu nikmatnya. Ya. Puasa kuat puasa dulu. Alhamdulillah. Gua nggak tahu. Jawab yang jujur. Kira-kira kalau bulan Syawal ini suruh puasa 1 bulan penuh seperti Ramadan buat? Jujur. Sami Bu, kalau kita terus buat. Ojo saulan mana Pak? 6 hari Syawal mau gitu. Dia nutup loh. Beda Bu, suasananya beda. Ramadan Bu, dengan lihat semangat ibadahnya orang begitu tinggi, masjid, musola penuh semuanya. Apalagi di hari pertama, kedua, sampai teras masjid penuh. Tapi kalau sudah di akhir Ramadan, kantung imam kali. Mungkin Pak Sami, ini gara-gara mal nih Pak, buka diskon besar-besaran. Coba mulai ditutup, itu godaan. Nah, Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa puasa kita yang kemarin 1 bulan itu, jika kita lakukan dengan ikhlas, dengan harapan ikhlas dan berharap karena Allah, insya Allah Bu, puasa kita diterima dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kata baginda Rasul, man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail, salat tarawih, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita harus yakin Bu, kalau kemarin kita puasanya penuh, ya, kemudian melaksanakan yang diperintahkan Allah, sholat tarawih ngoten, kita yakin bahwa insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ingat Bu, dosa kesalahan kita tidak hanya kepada Allah saja, tetapi kepada siapa? Juga kepada sesama manusia. Nah, buat apa nih sesama ketua PPKK desa? Apa ada yang hari ini masih buatan sopo-sopoan? Tidak ada. Coba ibu-ibu dengan saudaranya, apa ada yang belum bertegur sapa? Sing mriki mboten Bu, sing mriko bilangan. Ada yang dengan suaminya masih nggak mau dari ini. Yang matang ini terjadwal Bu. Tanggal tuanya tadi wis mulai wis. Iki tanggalnya saya mau. Kula boten mau Bu. Boten salah. Ibu sekalian, Masya Allah, saya itu pokok supaya rumah tangga itu bahagia Ibu. Kuncinya cuma satu. Ini saya kasih bocoran ke Pak Lurah, Pak Desa. Kira-kira sama dengan saya.
Kalau rumah tangga ini bahagia, rumahnya meskipun kecil seperti luas ya, bahagiakan istri di Pak Kades. Itu rumah tangga, rumah cuma kamar kali, ya rasanya kayak kerajaan. Soalnya apa? Ketemu dengan kamar, istri tersenyum, ya Allah, ayat ya. Ketemu kita kejadian, istri guyu, alhamdulillah. Coba kalau istri marah, Pak Kades, ibu lagi betul lagi kenapa Pak Kades? Oh betul lagi marah, ya Allah, surga jangan buka deh, surga. Terus 1001 orang Pak Kades. 1001 menantang itu terus. Jadi Pak Kades saja soalnya itu di Kades tuh. Dan Pak Kades semua itu di kanan. Pokoknya kalau pengen rumah tangga bahagia, saya selalu berpesan di begitu. Senangkanlah, bahagiakan istri. Nah, masalahnya ngomong bapak itu diundang. Tak jadi saja. Berarti kalau ini diundang mana ya? Depannya bapak-bapak. Nah, penting itu. Coba, kalau istri kita marah, janganlah, betul istri saya lah kira-kira. Rumah segede balai desa nih ibu, ya. Badi meriki Pak Kades, ujungnya untuk lucu-lucu ya. Bingung balik meriki. Mau jedeng ketemu mana, ya. Pindah di lantai luru, tingkat di bilang ibu. Ini lantai luru, papa kan balik kali Bu Kades. Bu Kades ngomong kok. Aduh, rasanya omah itu ciut, betul. Dimulai lagi betul saya. Tapi kalau istri bagi ya Allah, rumah itu rasanya luas ya, tiap hari rasanya surga. Baik di jalan itu begitu Bu, menghadirkan surga di dalam rumah. Bagaimana caranya? Hanya panjenengan yang tahu. Ya, rumahku surga, jangan baik nari, rumahku neraka Bu. Makanya Bu, tiap jalan itu empun diseleni mau di. Bu, bojone pun diseleni mawon, setuju? Ini setuju mereka boten Bu. Makanya bojone jangan budak kurung. Saat ini kata yang jalur lurus Bu. Oke, kalau banget, ini survei ya Bu, survei. Kenapa? Ternyata karena terlalu dipintai setujunya. Suami mau makan Bu, pun siap mama nih. Mana betul itu? Dibuka, baru buka mengambil piring, bujurnya saja. Disisain buah lain. Berarti yang benar, buah daging, luput Bu, disalahin. Untuk itu masih di muliannya. Tempe lagi Bu. Ya Allah. Rezeki. Niki boten lemah badhe boten wonten. Wonten itu mriku Bu, wong Jawi pesisir. Kabar iki insyaallah boten wonten salehah saleh. Jelas? Loh, masih boten wonten. Insyaallah bunda-bunda di sini salehah semua nih. Baik, guru sekalian. Sampai pun ini kok mau sampai urus-urus ini. Ibu sekalian, jadi tadi saya menyampaikan tentang apa nih? Hah? Jalan-jalan terus. Masa mau ngurus Bu? Jadi bagian di rumah tangga, Ibu. Saya lanjutkan ya. Kita jalan saja. Ibu sekalian, kita itu tidak hanya dosa kepada Allah, tapi yang sering kita lakukan adalah berdosa kepada sesama. Karena tiap hari kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kali DRI, kali Togoni, teman kerjanya, burung di PKK, burung di Fatayat, Muslimat, Aisyah, Podwai.
tidak sama cara berpikirnya, ngabul. Wong kita kok seperti ngambulan. Organisasiku itu dilarang ngambul. Kalau bayarannya soalnya, ngambul akhirnya gak teko, diundang sampai punya telepon, WA gak dibalas, di telepon gak diangkat. Ada kan? Tidak ada di sini. Adanya di pesisir, Bu. Tapi ini betul betul. Lembaga Dewan itu yang pokoknya top saya. Soleha. Berhak. Nah, ibu sekalian, jenengan berinteraksi dengan siapapun, organisasi dimanapun, di tetangga sekalipun, Bu, pasti pernah berbuat salah atau disalahi orang lain. Oke? Maka, ibu sekalian, ini saat yang tepat untuk kita saling memaafkan. Meminta maaf itu susah, Bu, betul. Coba, kita ini punya gengsi ya. Kadang kita menaruh gengsi kita terlalu tinggi. Iso menjaluk sepuro yang lain dong. Kok gak? Saya ngomong, orang sing duwe salah, aku sing menjaluk sepuro. Gak, akhirnya gak pernah ketemu. Ya. Nah, ibu sekalian, sudah, Bu. Saya bercerita sedikit ya. Ada kebiasaan orang di hutan Amazon. Lo cerita ini ya. Ada beberapa ini kau ya. Ceritain. Pemburu di sana, Bu, itu ada kebiasaan menangkap kera. Karena kera di sana itu, Bu, dijual mahal kalau hidup dan sehat. Ya, dijual di sirkus ya. Pokoknya kalau itu sehat mahal. Nah, bagaimana cara menangkap seekor kera supaya dia tidak terluka? Para pemburu ini punya cara, Bu. Setiap sore hari dia menggali lubang. Kemudian dimasukkan botol, Bu. Botolnya itu lehernya panjang, sekira-kira seukuran tangan. Tangan kecil ya, panjang lehernya. Di bawahnya ada bulatan. Botolnya Nah, kemudian sama pemburu itu, Bu, dimasukkan kacang-kacangan dan bau yang itu menarik perhatian kera. Nah, ditinggal kemudian, Bu, setelah ditutup dengan tanah. Dilihatkan aja permukaannya, bolongannya di bawah. Ditinggal besok harinya, Bu, luar biasa. Banyak kera-kera tertangkap ya, tanpa harus melukai. Kenapa sebabnya? Ternyata sederhana. Kera-kera itu ketika mencium makanan kacang yang berbau itu, dia tertarik kemudian diambil dengan tangan. Ngambil itu kan lurus begini ya, Bu ya. Ketika diambil kacangnya otomatis digenggam. Ketika digenggam tidak bisa keluar karena lehernya seukuran tangan kecil mereka. Semakin digenggam, semakin ngambil banyak, semakin tidak bisa keluar, Bu. Nah, para pemburu ini enak saja, Bu. Foto, tangkap, berburu. Padahal kalau monyet itu mau berpikir, saya tidak punya pikiran. Dia tinggal melepaskan kacangnya, maka dia bebas. Seperti itu, Bu, kita. Kadang kita terlalu menggenggam yang namanya perasaan benci, perasaan dendam, perasaan kecewa. Semakin kita genggam dengan erat, maka perasaan itu akan menyakiti diri kita. Maka jangan lihat, banyak orang sakit kadang-kadang sakitnya karena apa? Pikiran, karena psikis. Semakin dia psikisnya sakit, semakin fisiknya tambah sakit. Lukanya tidak sembuh. Saya punya tetangga, Bu, kira-kira beberapa tahun lalu divonis kanker tumor pada.
padahal olahragawan. Tiap pagi dia bersepeda. Seorang polisi, polwan bu, sehat bu, poli iya, sepeda iya, jalan iya, bayangkan tumor payudara. Ketika divonis itu bu, langsung stres. Ketika stres bu, dia langsung murung di kamar, kerja rasa-rasen, seperti dunia ini sudah mau kiamat. Kalau itu terjadi pada kita bisa jadi demikian. Maka suami itu atau pasangan itu penting, harus berperan. Untuk apa? Memberikan motivasi, membangkitkan semangat pasangannya. Nah, tetangga saya itu suaminya ngajak dia dokter, dan dokter ini bagus bu, punya basic agama yang bagus. Oleh beliau beginikan, bu, ibu ini divonis tumor payudara. Tumor payudara ini adalah ujian dari Allah. Ini bukan berakhirnya hidup jenengan. Maka yang harus jenengan lakukan saat ini adalah meningkatkan imunnya dengan cara memotivasi diri. Itu harus semangat. Kalau ibu stres, maka imun itu akan turun. Kalau ibu turun imunnya, maka sakitnya akan nyebar. Maka pesan saya yang pertama adalah ibu harus berpositif thinking. Ini ujian dari Allah. Suami bu, anak-anaknya saya mah terapi terus di kemo, kemudian dikasih vitamin dan sebagainya. Alhamdulillah sembuh. Ya melewati tahapan yang tidak mudah sebenarnya, tapi alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Nah, ibu sekalian, ujian. Jadi sudah barangkali ya kita punya masalah dengan orang tua kita. Orang tua bu, hati-hati ya bu. Rasulullah itu pernah bu, ketika turun sholat Idul Fitri, beliau tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat penasaran, ya Rasul, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasul? Rasulullah kemudian bercerita, ketika tadi saya mengucapkan amin itu karena malaikat Jibril datang. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan mendoakan, maukah engkau mengaminkan? Iya Jibril, aku mau. Bayangkan, kalau malaikat yang mendoakan dan Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira doanya digabungkan enggak? Pasti digabungkan. Apa doa malaikat Jibril yang pertama? Ya Allah, jangan engkau ampuni ya kesalahan dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita yang masih punya orang tua, berarti posisi hidup masih anak. Kalau kita masih punya salah orang tua itu, ayo jangan menunggu orang tua kita meninggal, segera minta maaf. Doa malaikat Jibril yang kedua, ibu-ibu apa? Ya Allah, jangan engkau maafkan, engkau ampuni istri suami yang tidak mau memaafkan satu sama lain. Nah, tidak boleh gengsi-gengsian ya bu. Saya tahu bu bahwa istri tidak pernah salah. Kok tidak ada sih? Insya Allah. Pasal 2, kalau istri bersalah maka kembali ke pasal 1. Pun nek kula istri sedang bed mood, kula main dulu mau tak wokno dhisik. Wis mari tak belai-belai ya sambil saya bisikan, ayo yana ya. Wah langsung pun sumringah dulu. Ojo malah diseneni. Mau nganu ayo. Ibu sekalian akan berbantu. Yang ketiga, doa malaikat Jibril apa? Jangan engkau ampuni, engkau maafkan dosa kesalahan orang sesama muslim yang tidak mau memaafkan muslim lainnya. Bu,
Halo. Hai. Kita punya saudara, punya tetangga, punya teman kerja, teman organisasi, Bu. Kita pasti pernah bergesekan ya, sekali dua kali. Ayo, jangan pernah gengsi kita meminta maaf. Bagi yang disalahin jangan pernah dengan memendam amarah terlalu lama. Maafkan sebelum mereka minta maaf, ya Allah, orang-orang yang saya pernah mereka salah kepada saya, Allah sudah saya maafkan. Lepaskan. Semakin jenengan lepaskan, Bu, maka jenengan akan semakin lega hatinya, ya. Insya Allah juga Allah akan semakin senang dan tersenyum melihat jenengan. Sudah. Ya Allah, yang itu pernah punya utang sama saya bebaskan utangnya. Aduh Pak, utangnya apa Pak? Ya coba. Bu, hati-hati ya masalah utang piutang. Ini mumpung nyerempet nih utang piutang. Orang itu kalau sudah berutang, Bu, manis. Tuh. Semanis madu. Ustaz, aku tak bayar. Tanggal 1 akhir bulan. Wayai bengi di WA. Mbak, terus tanggal ini ngarep yo. Tuh, aku pijisin. Ya wes. 1 bulan lagi ditagih lagi. Diingatkan sebenarnya. Tuh cairan sampai akhir tahun, sampai entek tahun ini, Bu. Setelah itu diingatkan. Bob, wis setahun ya, Bob. Kok kadang-kadang dia diutangi lebih jahat. Masa jahat, Bu? Lebih galak terus yang ngutangin. Ya Allah, bulan ini ngutangi, malah sih diseneni, malah sampai ini laki-laki kali ibu coba bisul. Waduh, akhirnya mengkerap dia. Saya ngutangin malah mengkerap. Jangan ya, hutang itu adalah adanya. Jadi harus dibayar. Kalau jenengan meninggal dunia dan itu belum terbayar, maka jenengan akan punya dosa yang sangat besar. Karena nggak akan selesai dengan hanya minta ampun kepada Allah. Harus dibayar. Ya, nah Bu, jadi lesing nggak ada utang bayar, kecuali persentase bulannya. Ya Bu, dibayar. Mau kita masih hidup. Ya, jangan memberatkan diri kita jika meninggal dengan meninggalkan hutang. Nah, Ibu sekalian, sekarang saat yang tepat untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Serajam. Keren. Terus ini jangan gantung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pahala kita sudah banyak ya di Ramadan. Jangan mentang-mentang kita sudah beribadah banyak ya, sholat raweh, puasa, sholat rawatib, kemudian qiyamul lail, kemudian itikaf, baca Quran sebagai bos, pahala wakeh saiki wayahe nyembah dosa. Ya, sholatin gak maneh. Sing puasa ini sabar, setelah puasa sabarnya selesai. Ya, sudah bisa nahan marah, kemudian setelah puasa marahan lagi. Ya sudah bisa nahan untuk tidak merasani tonggone, setelah puasa merasani tonggone marah. Baju putih ya, yang sudah dikenakan oleh kita karena kita diampuni oleh Allah, seperti rasanya dimasukkan ke dalam comberan. Baju yang berwarna putih menjadi kotor lagi, kembali menjijikkan lagi. Alhamdulillah, jangan sampai Bu. Nah, ibu-ibu, kaitan dengan ini ada sebuah hadis riwayat dari Imam Abu Hurairah. Pada suatu hari, ibu-ibu, Rasulullah ini pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Bangkrut. Sahabat jawabannya macam-macam. Kata sahabat, al-muflisu man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasul, orang bangkrut itu orang yang enggak punya uang,
orang yang nggak punya kekayaan, nggak punya harta benda. Kira-kira kalau Rasulullah masih hidup tanya kepada kita, jawabannya kira-kira sama ya Bu ya. Mau bangkrut, mari sugih terus orang-orang hidup BPJS. Namanya bangkrut. Kaya usahanya banyak tiba-tiba habis semuanya. Namanya bangkrut. Nah, apa kata Rasulullah? Ternyata yang dimaksud Rasulullah bukan itu. Kata Rasulullah, faqala al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan ibadah lainnya banyak sekali. Seperti kita, ya, kita sekarang punya stok pahala yang insya Allah banyak. Rasulullah tidak melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa samaka dama hada wa daraba hada. Akan tetapi umat itu, orang itu juga datang dengan membawa dosa. Apa itu? Pertama, dia suka mencaci maki orang lain, menghina, dirang, suka, hati-hati ya Bu, apa namanya itu? Body shaming, ya. Jadi, kan sekarang kadang kita nggak sadar tuh mengucapkan hal gitu ya, fisik, secara verbal, bullying ya, hati-hati loh. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang membuat orang itu sakit hati, Bu, itu nggak cuma istighfar, Bu, tapi kita harus minta maaf. Kadang kita kan guyon ya Bu ya, motornya papat, soalnya dia semua motornya papat sih. Wes, aduh, ini kamu mau kayak, pokok kalau tidak menghina satu hari kata rasanya, kalau saya kurang, itu ada tetangga gitu, itu ada orang kayak gitu. Hati-hati, menghina, mencaci maki, ya, fisik orang lain secara verbal, hati-hati. Yang kedua apa? Menuduh, memfitnah orang tanpa bukti. Kemudian menyebarkan berita hoax, si anu ya diposting, dia begini. Hati-hati. Jejak digital itu sulit dihapus. Maka di media sosial Bu harus bijaksana, wise, bijaksana dan bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Apalagi kata Rasulullah, memakan harta orang lain dengan dititipi. Tetap dia dengan anak yatim ini tidak disampaikan. Tetap dia untuk sumbangan ini tidak disampaikan, pakai sendiri. Apalagi menumpahkan darah sesamanya, membunuh, hati-hati, membunuh itu sama luar biasa, seperti membunuh saudara muslim. Sekarang kita lihat ya Bu di media ya, betapa orang begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Ngeri Bu, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, suami membunuh istri dan selingkuhannya, istri membakar suaminya karena judi online, anaknya dibunuh dan sebagainya. Ya Allah, nyawa seperti murah harganya. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Saat kepepet Bu, kita masih punya agama, Kalau ada masalah yang sulit Bu, banyak beristighfar kepada Allah, minta bantuan Allah. Jangan sampai punya pikiran apalagi bundir ya Bu ya. Terus bundir ya, kalau masalah di Wongdio, kekurangan ekonomi, ngurusi anak, apakah bunuh diri bisa menyelesaikan segala-galanya? Tidak. Maka betul. Tapi kalau orang yang bunuh diri berarti begitu Bu. Iya. Wes masalah di dunia selesai, padahal di akhirat digempur malaikat. Tuh pindah ibu panas sih mereka Bu.
Niki nyindir Pak Kades gitu kan ini. Benci kan Pak Kades baru ditutup ini. Aja khawatir, aja khawatir. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan Bu. Itu ya Bu, dosanya begitu banyak ya. Yang terakhir memukul saudaranya. Bu, jenengan ngantem ya. Tapi lek wedok jarang. Tapi biasanya orang buta lanangan biasanya. Ya, jamba-jambaan ya. Tendang-tendangan. Aduh, ini kadang-kadang biasanya pengalaman ini. Di pegang sakinah gimana ini? Waduh, hati-hati Bu ya, pukul-pukulan. Ya Allah, itu termasuk dosa besar. Nah, ibu-ibu, Rasulullah juga mengatakan fayuqta hada min hasanati wa hada min hasanati. Kata Rasulullah, meskipun pahalanya banyak, dosanya juga banyak Bu kepada orang lain. Maka diambillah Bu pahala orang itu yang tadi itu bahwa pahala puasa, sholat, zakat dan lainnya itu diambil, diberikan kepada orang yang difitnah, diberikan kepada orang yang dipukul, diberikan kepada orang yang dibully, diberikan kepada orang yang ditumpahkan darahnya, yang difitnah. Pakai yang digib, waduh ini jeru, yang digibahi, ini sampai Bu habis pahala. Fa'in funiyat hasanatuhu qabla ayyudama alaih ukhidha min khotayahum fatulihat alaihi summa tuliha finnar. Sampai pahalanya, kebaikannya habis, dia masih ada orang yang menuntut kepadanya. Saya pernah dipukul, belum selesai nih. Maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut itu, diberikan kepada orang yang tadi membawa banyak pahala. Akhirnya dari plus menjadi minus. Diambil dosanya, diberikan kepadanya, diambil dosanya, diberikan kepadanya. Akhirnya minus, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah ini. Waktu lihat alaihi, suatu lihat finnar. Ya Allah Bu, ini sepertinya sepele. Tetapi mari Bu, jangan sampai ini terjadi pada kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita. Nah, ibu sekalian, maka halal yang esensinya adalah silaturahmi. Tadi saya sudah menyinggung tentang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya ya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, diluaskan rezekinya, wa yursa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Bu, itu kuncinya Bu. Makanya kan orang kalau dari silaturahmi bicara mendatangi kegiatan ini, insya Allah Bu, kalau beliaunya tambah sehat, rezekinya tambah banyak. Ya, insya Allah umurnya juga panjang. Banyak silaturahmi Bu. Ayo buka rezeki, teruskan dengan silaturahmi terus. Itu memang sudah menjadi tuntunan agama kita. Nah, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, juga salah satunya adalah menyambut tali silaturahmi. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamumu. Yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi orang yang menyambung tali silaturahmi itu menandakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir kata hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Panjenengan ini kata peneliti punya otak bicara lebih banyak. Ya, ini intinya Bu.
Kalau laki-laki saya Pak Kades ini itu lebih diam dari jenengan. Kalau Pak Kades kecap, ibu berapa kecap? Berkecap-kecap. Maka potensi untuk mengucapkan sesuatu atau bicara itu lebih banyak siapa? Perempuan atau istri. Maka hati-hati. Kalau kira-kira yang saya ucapkan ini nanti menyakiti orang lain, tahan ya. Ini bahaya ya. Lebih baik ya. Apa temannya? Saya tahu ya, ngumpul. Ini tombol ini bagus. Ngumpul caranya detik. Mandek. Diingatkan ibu ya. Oh tambah dikumpul nih enggak? Iya tanggung asli. Itu tambah. Tak apa namanya bu? Di kompor ledak itu. Jangan ya bu ya, diingatkan. Ayo kita selamatkan diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Nah ibu sekalian, 45 menit. Terakhir nih, ada 2 hadis lagi akan saya berikan. Ibu sekalian, akhir dari Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya, mari kita jaga kerukunan ya di antara kita, persaudaraan di antara kita. Nanti kan maaf-maafan lagi ya, insya Allah nol lagi. Nah, ibu-ibu, kalau kita ingin tetap bisa menjaga semangat Ramadan, saya mengingatkan diri saya dan panjenengan, janganlah rasa lebih baik dari orang lain. Saya ulangi ya, jangan pernah saya jenengan merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Ini pernah terjadi dulu ketika iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini ya Allah tidak. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari apa? Dari tanah. Dijek-jek hina. Tanah itu hina. Maka ngapain saya sujud kepada Adam? Akhirnya iblis diusir dari surga, dilaknat selama-lamanya. Maka kalau ada orang yang merasa lebih baik dari orang lain, berarti dia sama dengan saya. Kalau ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti dia 11-12 sama iblis. Jangan ya, katanya suaminya. Bu, itu sudah pernah ada contohnya dulu. Kalau kita berorganisasi, berhubungan ya, jangan pernah kita merasa lebih baik. Sudahlah, biasa saja. Ya, kalau sudah merasa lebih baik, biasanya keakuannya besar ya. Ya, ini cerita aku tahu di luar negeri, aku nih luar planet malah. Ya. Jadi nggak mau dikasih ibu. Ya. Gue mau negeri nih di Bali, Malaysia, Singapura, aku loh Indonesia, Eropa, benua Amerika, lapor. Jadi nggak pernah mau kalah. Nah, ibu sekalian, mulai sekarang ditahani ya, supaya kita tidak 11-12 dengan. Nah, untuk menjaga semangat Ramadan kita itu, insya Allah telah memberikan predikat takwa kepada kita. Amin ya. Nah, orang-orang bertakwa, tadi saya sampaikan ayat surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Maka ada tanda-tandanya orang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang bertakwa itu Bu, dia senantiasa menginfakkan hartanya di kala sempit maupun luar, di waktu sulit susah maupun banyak harta, di waktu nggak punya uang atau banyak uang. Banyak uang infak, sedekah. Nggak punya uang juga infak. Biasanya Bu, kita ini paling sulit ya, paling cepat ya itu bisnis.
Saya tadi ya sempat baca dari Yai Said, orang yang senang sedekah ya, meskipun dia nggak pakai pinter, itu bisa menjadikan wasilah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Orang yang senang sedekah bu, kan kita dianjurkan tiap pagi habis sholat subuh ya bu, baca Quran sedekah. Aku kan bu, baca Quran meskipun 1 lembar, setengah lembar sedekah. Berapa bu? Ya, baca berdulatir kalau bisa. Itu pun nanti dijaga. Nanti kalau tidak kita bu, anak kita akan dipermudah oleh Allah. Kerjaannya, sekolahnya, rizkinya, bisa jadi dengan sedekah itu bu, anak kita diangkat derajat oleh Allah menjadi orang-orang hebat, menjadi kiai, bisa jadi bu, dari orang-orang biasa. Tapi ingat Allah medit bu, ya, maka diingat apa ya bu? Diingat kemeditannya. Ya bu, orang kalau sudah meninggal bu, itu biasanya baru bu, ceritanya itu bisa diketahui ya. Itu Pak Untung itu lebih jenenge kok ae Untung. Tapi wong yang gede, ya. Tapi kalau orang itu baik setelah meninggal, dia akan dikenal kebaikannya bu. Kalau masih hidup bu, saya di depannya Bu Camat ya, api-api Bu Camat ini ngetan pokoknya. Wah, Bu Camat itu nggak tahu ngamuk, sabar, top pokoknya. Karena masih ada Bu Camat. Tapi kalau sudah ada di belakangnya, saya nggak tahu, jadi nggak tahu. Ya, begitu bu, sifat kita begitu. Maka ibu bapak sekalian, mari kita beramal soleh, berinfak. Kalau ditarik iuran, ya semampunya lah untuk PKK ya, anggap ini sedekah, ya. Takjil ayo, mau yaya lo, bagi takjil. Oh itu luar biasa sudah nggak usah ditanyakan. Nah yang kedua apa sih orang yang bertakwa itu? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya, padahal dia bisa bu. Contoh nih, Bu Camat ini sudah dikasih video, bu sampai dirasani, ini rekaman ini video nih, sampai dia lelek, ini video ini rekaman nih. Bisa saja Bu Camat memanggil dan memarahinya, betul? Dia sakit ya, coba tak senenane, tak mutasi, pokoknya tak bisi kucing mutasi ini, nih sarongan tak ini. Tapi ternyata tidak. Malah Bu Camat memaafkan, tak apa-apa wis, asal dulu. Pada dia sebenarnya bersama wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya, maka ini tanda-tanda orang bertakwa. Jadi ya, orang yang kuat itu bukan yang badannya besar, yang ahli kungfu, silat, pendekar dan sebagainya. Tapi orang yang hebat itu, yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Makanya ibu, kadang kita sehari ya, lihat dengan bojone gatel. Ya. Jadi kalau biasa bojone pulau Pakades ini, buatan bukan Pakades itu soal so. Anaknya bu, kadang masalah anaknya sendiri, padahal yang diopo. Kalau jadi pejabat, bawahnya dimarahi, ya. Tapi bukan di sini, di sana. Yang ketiga, kata Allah, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang mau memaafkan orang lain. Jadi kalau jenengan ini pemaaf bu, itu tanda bahwa jenengan ini orang yang bertakwa. Coba kita rasakan, saya ini sudah memaaf gak ya? Aku masih dendam gak? Berat ibu ini? Berat atau berat bu? Berat atau mainan? Ayahku tidak bersaja bu. Bu, menjadi orang pemaaf itu berat apa mudah? Ya Allah bu, sami. Berat ya? Ayo mulai hari ini bu kita belajar. Jadi orang yang memaafkan, pemaaf. Sudahlah, saya ada orang yang menyakiti saya siapapun, ya Allah hari ini saya maafkan. Meskipun dia belum minta pada saya. Insya Allah hati jenengan akan semakin lapang, jenengan akan semakin sehat,
Allah akan memberikan tambahan rezeki yang barokah kepada kita. Sudah Bu, maafkan, baik, sepuluh doakan ya Allah, mudah-mudahan dia orang yang membenci saya, yang menyakiti saya, Allah berikan kesadaran, Allah berikan kesehatan, rezeki, doakan yang baik. Ya, yang terakhir kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu mumpung kita masih diberi umur panjang, masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih sehat, maka senantiasalah berbuat baik. Berbuat baik itu tidak hanya melulu memberikan uang harta, memberikan senyuman kepada saudaranya, itu juga berbuat baik, itu juga sedekah. Ya, kemudian membantu ranting-ranting yang di tengah jalan, batu di pinggirkan, itu juga perbuatan baik. Ada tetangga, ada gawe kita membantu, juga perbuatan baik. Ada teman butuh pertolongan, juga perbuatan baik kita bantu. Ada teman kita butuh pinjaman uang, kita meminjami, juga perbuatan. Ada teman kita butuh uang, terus dengan meminjami, itu perbuatan baik. Saya nanti pinjam ya Bu, saya butuh uang. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, itu kira-kira pesan yang atau sharing saya ya dari halal bihalal ini untuk kita semua. Jadi mari semangat silaturahmi Ibu yang belum hadir hari ini ya. Kalau beliau sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan hari ini mungkin ada teman kita yang kemarin hadir, ini nggak hadir, sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu ini juga mendekati musim haji. Ada saudara kita yang cadangan naik menjadi panggilan haji untuk tahun ini. Siapa? Kepada sendiri perhatikan sekalian. Nah, doakan ya Bu, mudah-mudahan beliau dengan Bapak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian karena ini sudah dekat sekali waktunya Bu ya. Ini akan dibantu manasik, insya Allah setelah besok ini ada manasik masal di Gor, tapi yang reguler yang panggilan kursi memang Bu, yang cadangan belum. Maka akan ada manasik mandiri untuk beliau-beliau. Rogo Jati mendapatkan 12 cadangan yang naik ya, menjadi daftar panggil kemarin ini. Total sekabupaten ada 145 orang dari cadangan porsi berangkat. Biasanya nggak susah Bu. Kenapa? Manasiknya sudah selesai. Bu. Ya Allah, ini ujian antara senang dan susah ya. Tetapi namanya panggilan begitu Bu, namanya rezeki itu begitu Bu. Ya maka jenengan Bu, kalau ada orang haji, jenengan datang saja minta doa. Kalau diundang jangan tidak datang. Kalau beliau datang, minta doanya. Karena bisa jadi Bu, nanti dengan cara Allah, ya kita yang belum berangkat haji, insya Allah akan diberi kemudahan. Itu Bu, apunten ya Bu. Saya daftar haji 2013 akhir. Ya Bu, saya jual mobil berdua dengan istri. Nah, ternyata setelah daftar haji Bu, Allah memberikan rezeki. Saya diberikan umroh sama istri saya gratis 2 orang. 2014. Kemarin 2022 ketika saya baru dipindah dimutasi di Rogo Jati, saya menjadi petugas haji. Itu saya yakin Bu, karena salah satunya karena saya juga daftar haji. Dan saya pun selalu minta doa kepada jamaah-jamaah haji. Ya Allah, Pak Haji, Bu Haji, doakan saya bisa menyusul dan dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Kita ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Bu. Bagi jenengan, waduh hari susah, mau pirang puluh tahun. Kalau tiba-tiba Allah ngasih rezeki ratusan juta, haji kuota sangatlah mudah. Haji plus mudah Bu. Haji plus itu sekarang kira-kira 6 tahun 7 tahun. Haji kuota daftar sekarang tahun depan bisa berangkat, tapi biayanya
cukup mahal, 300 juta ya. Tapi kalau ada uangnya kan murah ya. Kalau reguler Bu, jenengan daftar sekarang, tunggunya berapa tahun? 30 tahun lebih. Ya, jenengan daftar 2025 berarti 2060 baru berangkat. Usianya sudah berapa kira-kira? Tapi tidak apa Bu. Bu, daftar haji itu jangan dihitung mau nggak berangkat jangan. Yang penting jenengan sudah niat daftar dan niat itu sudah menggugurkan kewajiban jenengan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya, sebenarnya jenengan sudah porsi berangkat karena di Undang-Undang Nomor 8 Bu, itu disebutkan orang yang sudah bayar 25 juta untuk porsi itu disebut sebagai jamaah haji. Cuma dia tidak bisa berangkat karena apa? Daftar tunggunya panjang. Tapi jenengan sudah dipanggil jamaah haji. Maka kalau ingin jenengan sudah gugur kewajibannya rukun Islam yang kelima, jangan hanya lihat, tapi sering-seringlah coba. Bukan nyicil Bu, tapi daftar dulu. Ya, Pak, uangnya masih ada 5 juta, buka tabungan haji. Kalau jenengan sudah punya niat, segera realisasikan dengan membuka tabungan haji. Berapapun uang yang jenengan punya Bu, 500 kasih. Insya Allah akan bantu setiap bulan, entah setiap minggu ada saja rezeki Bu. Untuk apa? Untuk bisa menutupi sehingga dapat porsi haji. Tapi biasanya Bu, saya tanya jamaah, ada yang pengen niat berangkat haji? Bu, semuanya niat haji? Sudah daftar haji? Belum bisa deh niat-niat. Maka wujudkan dengan membuka rekening haji. Rekening haji itu murah, cuma 100.000 boleh. Tetapi belum dapat porsi. Dengan isilah 50.000, 100. Nanti Bu, Allah yang ikuti Bu. Tiba-tiba dari rezeki 1 juta, tiba-tiba 5 juta, 10 juta, orang-orang oleh porsi haji. Nanti akan diingatkan sama petugas balik Bu, sudah 25 juta sudah bisa ngambil porsi haji. Jadi saya semangati ya Bu, karena kalau sudah jenengan berangkat ke sana Bu, lakukan rasanya itu ya Allah nangis Bu. Kok bisa saya sampai ke sini? Betul. Sampai tanya orang-orang yang bilang haji, jenengan kira-kira kapok berangkat haji? Wonten. Ibu-ibu yang sudah berangkat haji saya tanya, Bu, jenengan kira-kira kapok berangkat haji? Pengen berangkat balik? Rata-rata begitu. Tidak ada ceritanya orang baru pulang dari haji kemudian ditakoni, Bu, ya Pak, kapok supaya mereka berangkat merono. Nah, itu sekalian, mari ya, malam kita mudah-mudahan buka des pengantikan dan suami ya, keluarga kita yang juga porsi berangkat tahun ini mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan, dijadikan Allah menjadi haji yang mabrur dan diselamatkan berangkat sampai pulang ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
وسلم. اللهم صل على Muhammad. Kemudian ibu sekalian dalam bermanfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilanjut dengan doa. Baik ibu sekalian, mari kita berdoa, kita tutup mata sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dijadikan oleh Allah pertemuan yang barokah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu maaf ya bagi kita semua. Mungkin kita pernah saling menyakiti, berbuat salah kepada saudara kita. Mudah-mudahan hari ini berkenan masing-masing memaafkan satu sama lain ya. Mudah-mudahan yang pernah putus komunikasi disambung lagi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل خليل يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير. حاجاتنا يا الله إليك كثير. حاجاتنا يا الله إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا وأستاذنا ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ورسولك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Disampaikan terima kasih. Semoga tausiah yang Ustaz Andi sampaikan pada sore hari ini membawa kita